Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dengan materi kali ini. Kita akan membahas inverse matrix. Inverse matrix yang kita bahas kali ini adalah inverse matrix dengan matriks berordo 2 kali 2 dan matriks berordo 3 kali 3. Nah, pertama-tama kita mempelajari inverse matrix berordo 2 kali 2. Rumus inverse matrix itu disimbolkan dengan A berpangkat min 1. A ini merupakan simbol dari matriks A. Jadi kalau misalnya matriksnya disimbolkan dengan matriks B, C itu sama dengan inverse matriksnya sama dengan B berpangkat min 1 dan C berpangkat min 1 dan seterusnya. Untuk rumus inverse matriks itu sendiri disimbolkan dengan 1 dibahagi dengan determinan matriks atau diagonal utama AD dikurangi dengan BC. Kemudian akan dikalikan dengan matriks yang sudah ditranspos dan dirubah posisi negatif dan positifnya. Transpose matriks di sini adalah merubah posisi A dan B, jadi ditukar posisi A dan D-nya. Kemudian untuk diagonal kedua, B dan C itu dirubah dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, di sini kita coba operasionalkan untuk menghitung inverse matrix. Misalnya kita memiliki matriks berordo 2, 3, 1, 5. Maka kita cari dulu determinan matriksnya. Diagonal pertama dikurangi diagonal kedua, 2 dikali 5 dikurangi dengan 1 dikali 3. Hasilnya determinan untuk matriks A itu sebesar 7. Kemudian 7 kita kalikan dengan matriks yang sudah ditranspos. Jadi posisi 5 dan 2 ini dibalik, ditukar posisi, sedangkan 1 dan 3 ini dikalikan dengan minus 1. Sehingga 1/7 dikalikan dengan 5 min 3 min 1 min 2 akan menghasilkan inverse matrix 5/7 min 3/7 min 1/7 dan 2/7. Nah, untuk mengecek apakah inverse matrix yang kita lakukan ini sudah benar, kita kalikan matriks awal kita kalikan dengan hasil inverse matrix itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi A dikali dengan A min 1, 2, 3, 1, 5 kita kalikan dengan min 5, kita kalikan dengan 5, 7, min 3, 7, min 3/7, min 1/7 dan 2/7 itu akan menghasilkan baris kali kolom ya. Jadi 2 dikalikan dengan 5/7 ditambah dengan 3 dikalikan dengan min 1/7 itu untuk posisi A11 akan menghasilkan bilangan 1 atau 1,4 dikurangi dengan 0,4 hasil, di mana 0,4 itu hasil dari perkalian 3 dikalikan dengan min 1/7. Dan selanjutnya kita lanjutkan operasional perkalian matriks, itu akan menghasilkan matriks identitas. Nah, selanjutnya kalau untuk matriks dengan ordo 3 kali 3, ada tahapan tambahan yang harus kita kerjakan, yaitu kita mencari adjoint matriks A. Adjoint matriks A merupakan matriks yang dihasilkan dengan menghitung kofaktor pada masing-masing elemen. Nah, sama halnya dengan matriks berordo 2 kali 2 dalam menghitung kofaktor, kita perlu memperhatikan posisi dari elemen-elemen matriks. Jadi untuk matriks dengan pada posisi genap ini A11, A1 tambah 1 sama dengan 2, dia akan bernilai positif. Sedangkan untuk matriks A12 itu bernilai negatif, A13 itu bernilai positif dan seterusnya. Jadi untuk diagonal yang mengandung garis diagonal itu memiliki nilai positif dan sisanya memiliki nilai negatif. Kita coba mengerjakan untuk inverse matrix dengan ordo 3 kali 3. Misalnya kita punya matriks A 2, 4, 1, 1, 3, 7 dan baris ketiganya 2, 1, 3.
Maka tahapannya yang kita lakukan ada 4. Yang pertama menghitung determinan matriks A, yang kedua menghitung kofaktor dari matriks A, yang ketiga menghitung inverse matriks A, dan kita buktikan bahwa A kali A min 1 atau matriks A dikalikan dengan inverse matriks akan menghasilkan matriks identitas. Yang pertama kita kalikan untuk menghitung determinan matriks, kita kalikan seluruh diagonal utamanya, kita kurangi dengan diagonal kedua, akan menghasilkan bilangan 43. Nah, setelah kita mengetahui determinan matriks, kita mulai menghitung adjoint matriks. Adjoint matriks contohnya untuk matriks A11. Kalau kita menghitung matriks A11, maka kita menutup baris pertama dan kolom pertama. Sehingga yang tersisa itu adalah 3713. Nah, posisi positif itu kita ambil dari yang awal tadi. Yang ini A11 dia positif. Nanti pada saat kita menghitung A12, kita harus mengalihkan dia dengan negatif. Pada saat kita menghitung A13, maka kita kalikan hasil kofaktornya dengan positif atau 1+1. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang tidak dihitung adalah baris pertama, kolom pertama, karena ini A11. Maka yang tersisa adalah matriks berordo 2 kali 2, 3 kita kalikan dengan 3, dikurangi dengan 1 kurang 1 dikali 7, itu hasilnya adalah positif 2. Nah, begitu juga hal ini kita lakukan untuk 9 elemen matriks. Misalnya A11, kemudian A12, pada saat kita mencari A12, maka yang kita tutup atau kita hilangkan baris pertama kolom kedua. Sehingga yang kita miliki adalah 1, 7, 2, dan 3. Maka 1 dikali 3 itu sama dengan 3, dikurangi dengan 2 dikali 7, 14. 3 dikurangi 14 sama dengan min 11, karena dia dikalikan negatif, sehingga min 11 kali negatif menghasilkan 11 positif. Dan seterusnya kita lakukan seperti itu untuk 9 elemen matriks. Nah, setelah kita peroleh, kita masukkan ke dalam matriks adjoint. Jadi, misalnya ini A11, posisi A11 kita tuliskan di elemen ke A11. Kemudian A12 kita ambil hasil dari kofaktor yang telah kita cari, A12 11. A13 min 5 kita posisikan di min 5. Maka matriks ini itu disebut dengan adjoint matriks. Kemudian setelah kita mencari adjoint matriks, kita menghitung inverse dari matriks itu sendiri. Nah, sebelum menghitung inverse dari matriks adjoint tadi, ini terlebih dahulu kita transpose. Jadi yang posisi baris, itu kita rubah menjadi kolom. Baris pertama 2, 11, min 5, itu menjadi kolom pertama 2, 11, dan min 5. Kemudian selanjutnya min 11, 4, dan 6, ini menjadi kolom kedua, min 11, 4, dan 6. Baris ketiga 25, min 13, dan 2, kita rubah menjadi kolom ketiga, 25, min 13, dan 2, kita bahagi dengan determinan matriks yang tadi kita sudah peroleh pada langkah pertama. Hasilnya saya tidak tampilkan dalam pecahan, tetapi saya tampilkan dalam angka desimal. Nah, angka desimal ini selanjutnya kita uji, kita kalikan dengan matriks A dikali dengan inverse matriksnya itu sendiri. Untuk perkaliannya kita tidak bisa mengalihkan berdasarkan posisi, tetapi kita harus mengalihkan berdasarkan cara perkalian matriks, yaitu baris dikali kolom. Jadi untuk posisi pertama 2 dikali dengan 0,047 ditambah dengan 4 dikali dengan 0,256 ditambah dengan 1 dikali dengan min 0,116, hasil tersebut akan menghasilkan
matriks untuk elemen A11. Jadi ini setelah saya lakukan perkalian, hasilnya membentuk matriks identitas sebagai berikut. Nah, sekian, materi dari saya tentang inverse matrix. Saya harapkan materi ini bisa berguna untuk kita semua. Selamat malam dan terima kasih.